Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Putri Ahmadi dari kelas HI 2C, dan pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori hubungan internasional. Nah, saya tadi udah memperkenalkan diri dikit, tapi saya perkenalkan diri lagi. Saya Nabila Putri Ahmadi, NIM saya 124111050500105. Dan kelas saya itu di HI 2C. Nah, saya kan ngejelasin tentang teori hubungan internasional, tapi pertama kali saya akan eh, menjelaskan apa itu hubungan internasional. Nah, hubungan internasional itu didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar negara, organisasi internasional, dan aktor non-negara lainnya, seperti pemerintah nasional, organisasi internasional, LSM, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional itu bersifat teoritis, praktis, atau berorientasi pada pijakan. Nah, pasti ada yang suka nanya, buat apa itu belajar HI? Nah, HI itu tuh penting karena itu belajar tentang apa namanya, hubungan antar negara kan, dan karena banyak sekali negara di dunia ini, hampir 200 itu tuh, jadi kan susah apa namanya, susah susah menghubungkan kan. Jadi HI ini berperan untuk agar dunia kita tetap berhubung gitu. Nah, tapi kita tidak bisa belajar hubungan internasional tanpa belajar teori. Nah, teori ini tuh sebuah sistem pemikiran yang diperlukan dan tidak dapat dihindari ketika kita menjelaskan sesuatu atau memprediksi hasil dari masa depan. Nah, teori ini tuh bisa bantu kita untuk memahami dunia dengan lebih baik, terutama dalam konteks HI. Tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan pemahaman melalui deskripsi dan penjelasan yang tepat untuk menghubungkan berbagai peristiwa dengan penyebabnya. Nah, hubungan internasional ini memiliki beberapa konsep, tapi yang utama saya adalah yang menjelaskan adalah tiga, yaitu epistemologi, metodologi, sama ontologi. Nah, epistemologi ini itu menurut Mark V. Copy dan Paul R. Viotti di buku International Relations Theory, itu tuh cara bagaimana kita mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Nah, salah satunya pandangan umumnya itu tuh empirisme. Itu menyatakan bahwa kebenaran didasarkan pada apa yang kita amati. Pandangan lain termasuk pendekatan konstruktivis, teori kritis, postmodernis, dan feminis terhadap teori HI. Nah, yang kedua itu metodologi. Metodologi itu adalah pendekatan untuk penelitian dan analisis dalam hubungan internasional. Metodologi ini itu mencakup aturan untuk menyelidiki HI. Menggunakan dengan cara menggunakan metode kuantitatif seperti statistik atau kualitatif untuk analisis data. Nah, yang ketiga itu ontologi. Nah, ontologi ini itu cara kita memahami dunia di sekitar kita. Kayak misalnya suka pemahaman tentang struktur dunia, apakah itu bersifat material atau ideasional. Suka ada pertanyaan-pertanyaan di ontologi itu kayak apa aja, apakah ada struktur nyata yang mempengaruhi perilaku para aktor, atau apakah struktur-struktur tersebut bersifat material atau ideasional. Nah, dan yang ketiga, sekarang kita akan belajar tentang sejarah HI sedikit. Nah, sejarah HI itu memiliki sejarah yang panjang. Kayak dulu ada si ini nih, Thucydides, Sun Tzu, dan Kautilya dari Yunani kuno, Cina, dan India. Itu tuh
yang pada awal-awalnya banget di sejarah dunia. Terus pada abad ke-17 si Hugo Grotius itu mempromosikan hukum dan norma internasional untuk perilaku negara. Terus pada abad ke-19-20 terus ada pengaruh nasionalisme, imperialisme, dan ekonomi Marx. Dan setelah Perang Dunia Kedua itu berkembang realisme, liberalisme, konstruktivisme, serta teori kritis seperti feminisme dan pasca kolonialisme. Selanjutnya itu peran hubungan internasional. Nah, peran hubungan internasional itu ada banyak banget. Tapi saya akan menjelaskan yang 3 utama, yaitu memahami peristiwa internasional dan menghubungkannya dengan peristiwa masa lalu. Jadi kita bisa membandingkan peristiwa sekarang sama peristiwa dulunya agar bisa dapat solusi yang paling bagus. Yang kedua itu memprediksi tren politik global, itu seperti kayak yang poin pertama, biar kita tidak melakukan kesalahan berturut-turut. Dan ketiga itu membantu kerjasama internasional dan mempertimbangkan isu moral seperti HAM dan lingkungan. Terus habis itu ada tingkat analisis hubungan internasional. Tingkat analisis ini tuh ada 3, yaitu individu, yaitu peran pemimpin dan aktor individu. Terus negara, yaitu kebijakan dan dinamika domestik. Dan ketiga itu sistem internasional atau bisa disebutkan sebagai struktur global dan hubungan antar negara. Setelah itu, yang terakhir adalah aplikasi HI. Nah, HI itu memiliki beberapa aplikasi di dunia sekarang. Apalagi kayak misalnya menjelaskan penyebab perang dan kebijakan luar negeri, memahami peran lembaga internasional PBB atau WTO, dan menganalisis globalisasi, keamanan, dan hak asasi manusia. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.